Ya iya. Punten, nih dalam banget nih. Aduh. Apakah kita mampu nggak? Tar dulu, tuh. Ada yang gerak-gerak. Ini. Tuh. Itu apa itu? Ini. Ini. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Tar dulu. Ada nyentuh kaki saya. Tuh. Nih. Astagfirullah. Nih. Astagfirullah. Ini. Tar dulu. Punten, Mbah. Apakah ini yang dimaksud orang-orang itu mungkin? Mbah, punten. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Pagi cuacanya agak enak. Cuaca cerah dan hati pun cerah, anginnya pun sejuk. Cocok untuk berpikir jalan. Pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam sahabat semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Seperti biasa, saya Kang Tarto dan juga Yon TV Purwokerto siap menghibur kalian dan juga mencari pengalaman baru sama dengan Sani Pajana. siap menimba ilmu dari semesta. Mari teman-teman bersama-sama untuk mengkaji sebuah pitutur lembut dari semesta. Jangan terjebak dalam konten, jangan terjebak pada judul, tapi pahami dulu. Hadirkan seluruh indera kita, ya, hadir supaya tersambung dengan alam ini, tersambung dengan konten ini, sehingga paham maksudnya apa. Karena tontonan bisa menjadi tuntunan. Betul. Tuntunan untuk menuju ke kebahagiaan hidup kita, ya. Bentur, nih. Nanti kita mendatangi itu, ada pegunungan sebelah sana yang terdapat gua, ya. Di sana. Ya, gua itu menembus ke lautan situ, tembus ke lautan sebelah sana, lautan lepas. Akan tetapi ada misteri yang tersembunyi yang menjadi apa tuh kontroversi. Apa sih? Jadi pada bulan-bulan ini maksudnya itu sering terdengar suara dentuman misterius dari dalam gua itu. Dentuman jadi heboh lah di perkampungan sana. Geger ya Geger di sana. Jadi suaranya dari sumbernya dari gua itu. Nah, orang kampung itu penasaran apakah itu dentuman dari Israel, dentuman dari Irak, Iran sana, ataukah dari mana, ya? Mari kita kaji. Sebenarnya ada misteri apa di balik itu dan pesan cinta apa buat kita? Yuk. Tuh kapalnya tuh. Alhamdulillah. Meskipun perjalanannya agak sulit ya, ini karena naik turun bebatuan yang seperti ini, tapi mau nggak mau kita harus melewatinya. Dan ada sebuah hikmah yang dijabarkan maksudnya untuk kita, memang harus mengalami seperti ini. Selayaknya kehidupan ini pun harus mengalami berbagai tanjakan, jugangan, rintangan hidup itu harus lika-liku kehidupan harus dialami dulu supaya manusia itu paham, mudeng, ya.
sebagaimana konten ini, kontennya nggak jelas ya. Makanya kita sebut namanya Sanepa, channelnya Sanepa. Sanepa artinya itu samar-samar atau siloka, sesuatu yang masih samar-samar yang harus dijabarkan maknanya, atau kias itu masih samar, makanya ayo kita jabarkan ya. Dan semua itu mengandung petunjuk bila orang-orang yang berpikir, orang-orang yang tenang, makanya lentir saja, nggak usah merasa terbohongi lah, masih yuk kita Brian ikuti bareng. Nih, assalamualaikum, punten. Tapi apa dalam tuh? Dalam ininya airnya maksudnya nih. Kira-kira berani nggak? Wah, kalau saya juga berani nih ya. Oke ya, berarti memang saya pun nggak berani. Cuman hanya tuh memberanikan diri saja. Sok kendel ya, sok berani. Tapi tidak ada salahnya kita untuk masuk ke gua ini. Ini sebuah makna apa? Kita memasuki kedalaman diri ini, diri kita yang penuh dosa, penuh dengan kotoran. Ada endapan-endapan emosi, timbunan-timbunan yang nggak berguna itu ya di dalam diri kita. Dalam ini juga ada, ini sebuah pemaknaan saja. Makanya dikaji makna samar-samar ini. Yuk, kontennya nggak jelas. Yuk. Ada kayu nggak nih? Kayu buat ini, takutnya dalam. Nah, kayu dulu nih sih. Takutnya apa? Dalamnya ada. Bukan itu, takutnya nih untuk mengutes kedamaian kedalaman ini. Assalamualaikum. Punten. Ih. Adem. Kayak air es nih. Aduh, adem banget nih. Aduh. Jadi adem ini mungkin karena kita terbiasa di suasana panas, ya. Terbiasa hati gemerungsung dikasih adem langsung kaget. Yuk. Assalamualaikum. Kula nuwun. Aduh, dalam juga nih, aduh. Suaranya mantul-mantul ya kan? Ya ini menggema. Jadi pantulan ya. Aduh, sampai mau berhenti nih ya. Aduh, adem banget lagi, aduh ya ampun. Astagfirullahaladzim. Coba kameranya terang ke sana coba. Tuh. Iya, apa maksudnya ini terang? Punten. Aduh. Sudah adem banget. Duh. Tuh, serem banget guanya ini. Aduh. Mana nih? Kita bisa lihat dulu nih dari segala sisinya, segala sudutnya. Silakan kamera dimainkan sendiri ya. Ini sebuah mahakarya alam semesta ini yang unik, yang cantik, yang bagus sekali. Ya ternyata dari semua ciptaan ini mungkin ada maksudnya ya bagi orang-orang yang berpikir dan orang-orang yang beriman. Iman itu apa sih, Kang? Iman itu percaya ya, percaya bahwa ada sesuatu di balik semua ini. Nah, kita sebagai penyaksi atas karya-karya Tuhan yang dijabarkan ini nih. Punten. Nanti dulu. Jangan, kita siapkan mentalnya makanya. Nih, semakin ke dalam semakin adem dan semakin bening. Ini sebuah makna juga buat diri kita juga harus seperti itu. Ya harus mau mengeluarkan semua kotoran batin kita. Loh, ada suara apa tuh? Dulu, sebentar aja nggak begitu terang ini. Ini dalam di sini. Punten. Tuh. Suara apa ini? Bukan. Bukan juga. Punten. Apakah ini
Maksudnya takutnya dari gesekan-gesekan apa gitu loh. Punten. Kula nuwun. Tar dulu. Siapkan mentalnya nih ya. Ini sudah mulai ada sesuatu sambutan di sini mungkin tuh. Itu lihat di sana itu. Tuh. Kelihatan enggak? Tar dulu. Semakin dalam. Ini mic-nya agak basah enggak? Tuh kan? Entar dulu. Saya harus pasang aksi dulu. Aduh, ini mic-nya takutnya basah loh. Gimana nih? Wah, tapi ada ya. Ditopi bisa? Bisa ya. Bismillah. Ini masuk. Satu lagi nih, susah nih. Apa ya pegangin aja. Aduh. Ini pegangin Yon. Taruh ini aja. Topinya. Ya sih, ini apa lepasin dulu nih, tolongin nih. Kayak susah nih pegang macam-macam. Oke, sebentar dulu ya. Oke. Masuk ini ya. Iya. Oke. Tadi ada samar-samar di mana tadi? Hilang lagi. Punten. Assalamualaikum. Ini dalam banget nih. Ya. Ya makanya itu. Buaya doyan orang apa gini? Duh ini kecebur nah. Ini semakin dalam nih. Tuh. Tadi dulu nih saya repot banget. Ini ada jurangnya enggak? Takutnya ada jurang ceruk gitu. Ya iya. Punten, ini dalam banget nih, aduh. Apakah kita mampu enggak? Tadi dulu, tuh. Ada yang gerak-gerak. Ini. Tuh. Itu apa itu? Tuh. Kamu dengar kah? Tuh, itu. Tuh. Itu nongol itu betul. Yes. Kamu lihat gak? Astagfirullah, tuh. Itu tuh. Di pojokan tuh. Tuh. Tadi dulu. Dia gerak-gerak kak. Punten. Assalamualaikum. Tuh gerak kan? Tuh makhluk hidup atau bukan? Tadi dulu. Punten. Ini. Ini. Astagfirullah. Tadi dulu. Punten, Mbah. Assalamualaikum. Mbah. Tadi dulu. Dia dengar kita enggak? Tapi ini dalam yo. Kita nggak bisa ke sana. Ini dalam banget. Takut tenggelam. Punten, Mbah, maaf bila kami mengganggu panjenengan, maaf, punten. Assalamualaikum. Mbah. Apakah dia duduk di kursi gitu? Dia nggak tenggelam tuh, lihat kayak kita kan tenggelam kayak gini. Nggak tahu, Mbah, punten. Maaf. Bila kedatangan kami mengganggu panjenengan, mohon maaf gini. Perkenalkan, Mbah, nama saya Tarto, maaf. Sepertinya dia belum ada akses, maksudnya tidak mendengar kita. Tapi gimana caranya nanti kita supaya bisa terhubung, mari sama-sama untuk melenturkan batin kita supaya terhubung dan bisa saling connect gitu. Assalamualaikum, Mbah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Iya, saya dengar suaranya. Maaf, Mbak, gini, Mbak. Mbak ini siapa kok ada di sini? Ini manusia atau bukan? Hah? Mbak? Dia kayak nggak begitu ini merespon loh. Cuma tadi dengar saya suaranya tapi sekarang nggak respon. Cuma diem gitu, maksudnya Pak suruh kita diem lagi gitu, lebih tenang lagi mungkin. Baiklah, Mbah. Assalamualaikum, Mbah, punten.
Gimana nih? Lanjut nggak? Tar dulu. Kita harus optimis. Mau nggak mau, kita masuk lagi aja. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ini dalam banget lah. Mbah, kemana tadi? Punten. Tuh. Sini. Yuk. Ini. Astagfirullah. Ini. Tar dulu. Punten, Mbah. Mbah. Apakah ini yang dimaksud orang-orang itu mungkin? Mbah, punten. Gini loh. Anehnya mereka tuh cuek-cuek saja melihat kita. Disapa nggak ini? Kayaknya nggak melihat apa-apa nih. Udahlah. Coba aja kita interaksi dengan sentuh dia yuk. Punten. Assalamualaikum. Hah? Mbah, maaf. Nih, wujudnya kayak manusia biasa nih. Punten. Assalamualaikum, Mbah. Kamu dengar gak? Tuh. Suaranya mistis banget. Punten. Mbah. Kira-kira dia tuh pura-pura gak lihat kita gimana nih? Ya makanya tuh. Assalamualaikum, maaf, punten. Nyai, Mbah. Dia kayak nggak ini deh. Nggak ada respon apa-apa. Apakah dia menyambut apa gimana nih? Bagusnya nggak ada respon apa-apa. Mbah, Assalamualaikum. Coba kalian lihat dengan seksama, ini manusia atau bukan? Ini wujudnya manusia biasa nih, gak ada yang aneh nih. Punten lihat nih, nih, lihat. Ini makanya itu, nih. Nih, biasa aja nih, Mbah. Iya lagi. Astagfirullah. Mana tadi? Ya ampun. Ini. Jepuan. Astagfirullahaladzim. Tak dulu. Bah. Oke. Mungkin saya juga sudah tahu tekniknya ya. Maksudnya kita sentuh dulu supaya bisa tersambung lah. Yuk sih, dekat aja. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Mbah. Punten. Tuh. Suaranya semakin dekat. Yuk. Ada nyentuh kaki saya. Tuh. Nih. Astagfirullah. Nih. Tuh. Iya. Sini deh. Nih. Lihat dulu. Makanya takutnya ular beneran loh. Kamu lihat nggak? Ini. Tuh. Makanya samar-samar bergerak nih. Tuh berdua. Ini duaan. Jangan dibentuk. Tuh. Kayak orang tapi kayak tadi tuh. Nih. Tuh. Kayak bayang-bayang bergerak. Tuh. Coba sini. Ini. Punten, Mbah. Astagfirullahaladzim. Punten. Assalamualaikum.
Ini yang tadi bukan? Hah? Baik. Mari kita bertanya saja kepada mereka ini, apakah ini bisa kita ajak bicara, ajak komunikasi atau tidak, karena kita berada di berbeda dimensi, maksudnya dari tadi tidak menyambung. Kita saatnya untuk masuk lebih dalam lagi, selaraskan dengan energi mereka ini supaya tersambung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Mbah. Pangapunten. Ya, maaf bila kami mengganggu panjenengan semuanya. Ini manusia atau bukan, maaf. Iya, kakak kami dari Cilacap, maksudnya dari dalam masuk ke dalam gua ini, tujuannya lagi dalam perjalanan pikir jalan. Kami bertiga, jadi mohon maaf bila mengganggu panjenengan semuanya. Iya, jadi dari cerita orang-orang ini pada akhir-akhir ini, di bulan Suro ini maksudnya selalu terdengar suara dentuman dari dalam gua ini. Jadi mereka tuh khawatir ada apa-apa di dalam gua karena suara dentumannya keras sekali. Iya. Jadi kami bukan untuk apa-apa, tapi justru ingin mengkaji lebih dalam itu maksudnya. Iya. Baik. Nggih. Insya Allah bersedia. Ya. Iya. Ya nanti. Tapi sebelumnya kami mohon maaf, pengen bertanya dulu, ini jenengan itu manusia atau bukan? Maaf sekali. Sama, berarti manusia kayak kita. Kok di dalam sini nggak kedinginan gitu? Oh, baik. Kita nggak boleh bertanya lebih dalam lagi tentang mereka ini, tapi jelas dia mengaku sendiri ini manusia. Baik, Mbah, kalau begitu, kan jenengan sudah lama di sini, tentunya tahu tentang cerita tadi, yang suara dan dentuman itu, dan saya yakin jenengan itu mengalami di sini terdengar seperti itu. Iya. Baik. Bisa dijabarkan lagi, Mbah, lebih dalam lagi supaya kami nyambung tahu maksudnya gitu, Mbah. Iya. Iya. Maksudnya ada beduknya. Yang bunyi berarti beduk itu. Beduk dari alam. Ini teman-teman, ada sebuah makna pengeling-eling dari beliau tadi, tapi dia hanya menyampaikan kepada kita dari dalam sini. Itu suara dentuman itu sebagai penggambaran dalam dunia nyata ini sebagai suara beduk, itu sebuah panggilan sholat ya, itu di masjid-masjid itu. Dan ternyata itu untuk mengelingkan kita dedek hati, dedek ya, di dentuman itu melentumi suara hati kita itu. Maksudnya ini untuk pengeling-eling orang-orang yang mendengar ini, Mbak, maksudnya. Kenapa dielingkan, Mbak? Kan maksudnya mungkin dia tuh punya ini sendiri, Mbak. Karena bentuk kepedulian alam, sebenarnya alam semesta ini peduli pada kita dengan menggunakan bahasanya yang samar-samar ya tadi, untuk mengelingkan. Karena selama ini banyak orang yang mengeluh, banyak orang yang selalu dari Solo apa,
susah ekonominya, ketertutup peluang usahanya, ternyata dielingkan oleh tadi alam ini dengan suara dentuman-dentuman di sana untuk pertama itu bersyukur, kedua itu untuk melenturkan batinnya, kita bisa tersentuh dengan suara tadi yang dedek hati kita tadi, itu akhirnya membuat kita lebih lentur, batinnya lentur sehingga membuka peluang-peluang yang ada. Sebenarnya peluang ada, cuma kita yang menutup diri, yang menutup sendiri jalannya rezeki, jalannya keberhasilan hidup, kita sendiri yang menutupnya dengan tadi kaku batinnya katanya. Jadi dielingkan oleh alam semesta ini dan beliau ini sebagai hanya untuk penyambungnya. Nah gitu. Jadi mari kita sama-sama untuk lebih tenang, lebih banyak bersyukur dan percaya penuh pasti kebahagiaan hidup akan kita alami ketika kita lunak ya, lunak batinnya, lentur batinnya, fleksibel, akan membuka peluang-peluang yang baik. Baik itu peluang usaha, peluang rezeki yang ditutup oleh kita sendiri dengan kekakuan anggapan dan kekakuan cara pandangnya gitu. Nggih, Mbah. Nggih. Nggih. Insya Allah nanti saya sampaikan kepada orang-orang sesuai dengan apa yang jenengan tadi utarakan tadi. Mudah-mudahan saya bisa menyampaikan dengan bahasa yang bisa ditangkap oleh mereka-mereka ini. Iya. Nggih. Nggih, nggih. Baik. Nggih, nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Dari tadi kita ngomong sama siapa? Hah? Aku pas banget lagi merekam. Enggak ya? Dong malu aja nih ya. Iya Bu. Takutin aja. Tapi yang jelas tadi ketangkap kamera ya. Ini bukan ini tadi nih. Bukan ini. Tadi ada dua ya, tadi ya. Beginilah ya. Apapun yang kita lihat, apapun yang kita alami, kita selalu berfokus atau bertujuan yang baik ya. Pikirannya diarahkan yang baik tadi untuk mengingatkan kita seperti layaknya beduk di masjid katanya ya. Yang ingatkan waktu sholatnya ya, waktu sholatnya. Tapi ini di alam semesta, beduk semesta mungkin lah ya, untuk mengingatkan manusia untuk bersyukur, jangan menutup jalan rezeki sendiri, jangan menutup jalan kebahagiaan sendiri. Nah gitu maksudnya. Udah yuk, pulang yuk. Ya iyalah. Jadi kita muter ya, buahnya dalam banget nih. Ya iya. Dalam ini ya. Iya. Aduh. Coba bilang kayak batu. Aduh. Nah, kalau seperti ini kan bisa udah pudeng, udah paham. Memang harus dialami dulu ya. Jadi teman-teman, apapun yang kita alami, baik diriku ataupun dirimu, tentu ada pesan cintanya, ya. Makanya lentur ya. Dan konten ini pesan cintanya apa coba? Adalah pengiling-iling, pengingat-ingat, seperti layaknya apa tuh, mengingatkan waktu sholat, ada beduk ditabuh, terus adzan ya, panggilan sholat. Ini pun mengingatkan kita, ditabuh hati kita, kolbu kita ya, dikabuh supaya eling, supaya ingat ya, dari supaya kehidupannya lebih baik gitu maksudnya, dengan tadi melenturkan batinnya, lebih fleksibel, lebih lunak, supaya membuka peluang-peluang yang baik buat kita ya. Kasih ruang ya. Iya, kasih ruang yang tenang. Oke? Ayo dong senyum dulu. Nah gitu, seruput kopinya, biarpun kopinya pahit, tapi kalau kita hayati lama-lama terasa nikmatnya. Nah, Tuh ya. mantap, sip. Mudah-mudahan terhibur dan bisa mengambil manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, jibar-jibur. Sahabat semuanya, lihatlah aliran air ini ternyata keruh sekali. Keruh ini berasal dari pengendapan-pengendapan yang terbawa oleh arus aliran ini. Nah, jangan biarkan energi negatif menguasaimu. Energi negatif menguasai sehatmu, menguasai semangatmu, menguasai suksesmu. Insya Allah dengan metode
air garam ini bisa menjebol portal-portal energi negatif sehingga akan lancar kembali dari pengendapan yang tanpa kita sadari. Silakan hubungi Bang Admin saja yang tertera di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih.